Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Manajemen Risiko pada PT Buana Sakti Aneka Motor. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Sodikin bersama rekan saya. Saya Rahel Indriani Fadine. Saya Zulfa Fadila Tunisa. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Di tengah persiapan global yang makin ketat, manajemen risiko penting banget buat keberlangsungan bisnis. PT Buana Sakti Aneka Motor yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan kendaraan juga punya banyak tantangan, kayak fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan tekanan dari kompetitor. Dengan strategi manajemen risiko yang tepat, perusahaan bisa meminimalkan dampak negatif dan tetap bisa diambil peluang yang ada. Makanya analisis strategi manajemen risiko itu penting buat ngecek apakah sistem yang dipakai udah efektif atau belum. Dari situ juga bisa ketahuan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, tujuan dari makalah ini adalah buat menganalisis strategi manajemen risiko di PT Buana Sakti supaya bisa bantu pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka ke depannya. Selanjutnya ini rumusan masalah. Yang pertama itu risiko apa aja sih yang dihadapi PT Buana Sakti Motor dalam operasional mereka dan gimana dampaknya ke kinerja perusahaan. Yang kedua, gimana cara perusahaan ini ngatur manajemen risiko mulai dari identifikasi, analisis, sampai pengendalian. Yang ketiga, sejauh mana strategi yang dipakai bisa bantu ningkatin daya saing dan ketahanan perusahaan di pasar otomotif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk melihat jenis-jenis risiko yang dihadapi PT Buana Sakti dan seberapa pengaruhnya ke kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk analisis strategi manajemen risiko yang sudah dijalankan, termasuk seberapa efektif hasilnya. Yang ketiga, membuat cari tahu praktik terbaik yang bisa dipakai biar perusahaan makin adaptif sama perubahan pasar dan lingkungan. Selanjutnya di sini ada pembahasan risiko secara umum, di mana risiko adalah suatu kondisi real atau nyata yang memiliki suatu kemungkinan terjadinya kerugian atas penyimpangan dari hasil yang diperkirakan. Nah, untuk lebih lanjutnya, ada definisi risiko menurut ISO 31000, di mana artinya itu dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Di sini pembahasannya berfokus pada ketidakpastian, dampak atau impact, dan juga tujuannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko. Di sini kita menganalisis risiko pada perusahaan PT Buana Sakti dan terdapat 7 risiko secara umumnya. Yang pertama ada operational risk atau risiko operasional, yang kedua ada financial risk atau risiko keuangan, yang ketiga ada risiko lingkungan, yang selanjutnya itu ada risiko fraud atau penipuan, dan selanjutnya ada risiko kepatuhan. Yang selanjutnya itu ada risiko teknologi atau informasi teknologi, dan yang terakhir itu adalah risiko reputasi yang berkaitan dengan image dari perusahaan PT Buana Sakti. Selanjutnya di sini ada sedikit bagaimana manajemen risiko ini berproses. Yang pertama itu ada recognition of risk atau identifikasi risiko. Yang selanjutnya itu ada peringkat risiko, dan selanjutnya itu lebih spesifik lagi berdasarkan kriteria risikonya. Dan yang selanjutnya itu adalah responding to significant risk, di mana kita menentukan tanggapan apa yang harus dilakukan untuk risiko-risiko tersebut. Selanjutnya itu adalah mengontrol sumber daya yang diperlukan, dan selanjutnya itu ada perencanaan reaksi atau reaction dan acara atau event. Nah, selanjutnya itu adalah pelaporan kinerja risiko yang sudah dibuat, dan terakhir itu adalah peninjauan sistem manajemen risiko. Nah, selanjutnya adalah profil dari perusahaan yang sudah kita analisis ini. Perusahaan ini bernama PT Buana Sakti Aneka Motor, di mana PT Buana Sakti ini merupakan bengkel otomotif yang telah berdiri sejak 1977, dan juga secara hukumnya uh, bertepatan pada 1 Oktober 1991. PT Buana Sakti ini berlokasi di Jakarta Selatan di Jalan Warung Bunjit Raya, dan mereka ini berspesialis di mobil
Eropa, yaitu ada Mercedes-Benz, BMW, Peugeot, Opel, dan juga Chevrolet. Nah, untuk layanan yang mereka sediakan adalah ada general service dan juga body repair, ada pengecatan oven, ada penjualan suku cadang atau spare part, dan yang terakhir itu ada salon mobil atau nano coating. Nilai-nilai yang mereka miliki itu mereka ada nilai integritas, transparansi, kepercayaan, dan juga keunggulan. Untuk PT Buana Sakti ini memiliki 100 kurang lebih 100 karyawan, di mana ada karyawan tetap dan juga tidak tetapnya. Dan selanjutnya, perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan, ada PT Pancaran Aneka Motor dan juga PT Sakura Indah Motor. Untuk visi yang mereka miliki, mereka menjadikan bengkel pilihan yang terpercaya dan juga utama di Indonesia. Dan misi mereka adalah memberikan pelayanan yang aman dan juga nyaman, serta mengembangkan jaringan layanan yang terintegrasi, dan yang terakhir itu mereka menyediakan solusi yang servis yang terpercaya dan juga efektif. Nah, dalam wawancara atau kunjungan yang kita lakukan, kita mewawancarai Ibu Ninyoman Pamilawati selaku Finance dan Accounting Head di perusahaan PT Buana Sakti. Perusahaan ini terus berinovasi melalui pengembangan konsep-konsep servis, kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, dan juga layanan digital, dan juga antar jemput kendaraan. Nah, selain itu, PT Buana Sakti ini juga menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusia melalui pelatihan dan juga pengembangannya. Nah, dan juga ini PT Buana Sakti ini membina hubungan baik dengan komunitas otomotif serta institusi rekanan. Nah, risiko dipandang sebagai bagian yang terintegral dari pengelolaan usaha, dan manajemen berupaya menghadapinya secara sistematis. Selanjutnya, kita telah mengidentifikasi 10 risiko utama yang dihadapi oleh PT Buana Sakti Aneka Motor sepanjang 1 tahun terakhir. Nah, risiko yang pertama yakni adalah komplain pelanggan akibat warna cat tidak sesuai. Nah, risiko ini timbul dari human error teknisi serta perbedaan persepsi warna dengan konsumen dan berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan. Nah, yang nilai inherent risk-nya sendiri itu adalah 8 pada awalnya, lalu diturunkan menjadi 4 setelah perusahaan menambahkan alat digital pengukur warna serta pelatihan teknisi. Boleh selanjutnya. Risiko yang kedua yakni keterlambatan spare part impor akibat gangguan logistik global seperti konflik geopolitik. Dampaknya sendiri itu adalah terhambatnya proses perbaikan dan risiko penalti dari pelanggan. Nah, risiko ini awalnya dinilai pada skor 6 dan kemudian berhasil diturunkan menjadi 2 melalui diversifikasi supplier dan manajemen ekspektasi pelanggan. Next slide. Risiko yang ketiga yakni fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya pada euro dan USD. Nah, risiko ini tuh menambah biaya impor dan juga menekan margin perusahaan. Dengan inherent risk awal sebesar 12, strategi mitigasi seperti pemantauan kurs dan negosiasi harga telah menurunkan risikonya menjadi skor 4. Selanjutnya, kemudian ada risiko kebakaran gedung yang disebabkan oleh korsleting atau kelalaian teknis. Dampaknya itu sangat besar karena bisa menghentikan operasional dan juga merusak aset perusahaan. Nah, dari skor 10, risiko ini dapat diturunkan ke skor 3 melalui penggunaan APAR, pelatihan tanggap darurat, serta perlindungan asuransi. Nah, next slide. Risiko kelima adalah kecurangan karyawan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tidak adanya sistem pelaporan yang efektif. Dampaknya sendiri berupa kerugian finansial dan reputasi internal. Dengan kontrol seperti audit internal dan sistem whistleblowing, risiko ini dapat turun dari 6 menjadi skor 2. Next slide. Risiko selanjutnya yakni berkaitan dengan keterlambatan perpanjangan izin usaha atau sertifikasi. Penyebabnya sendiri adalah kurangnya pemantauan administratif yang terjadwal dan dampaknya itu bisa berupa denda atau penghentian layanan. Nah, risiko ini awalnya dinilai pada skor 9 dan setelah implementasi reminder digital dan dashboard izin, risikonya dapat ditekan hingga ke level 1. Next slide.
Risiko yang ketujuh yakni gangguan sistem cloud yang mendukung proses operasional seperti input SPK dan pelaporan keuangan. Risiko ini berasal dari vendor eksternal dan berdampak pada keterlambatan proses kerja. Tapi melalui SLA dan SOP manual, risiko dapat diturunkan dari skor 6 hingga menjadi hanya skor 1. Next slide. Risiko ke-8 yakni penumpukan spare part slow moving disebabkan oleh kesalahan prediksi permintaan dan pembatalan pesanan oleh pelanggan. Nah, dampaknya itu pada cash flow dan juga biaya penyimpanan yang sangat signifikan. Awalnya dinilai pada skor 16, tapi dengan strategi seperti klasifikasi stok dan diskon barang lama, risiko ini dapat diturunkan menjadi skor 6. Next slide. Risiko ke-9 yakni ada testimoni negatif pelanggan di platform online. Penyebabnya sendiri adalah kualitas pelayanan yang inkonsisten dan kurangnya strategi manajemen reputasi. Dampaknya cukup besar terhadap citra dan minat calon pelanggan. Dari skor awal 20, risiko ini berhasil diturunkan menjadi 4 melalui manajemen media sosial dan juga dorongan testimoni positif. Next slide. Kemudian risiko terakhir adalah pemadaman listrik berkepanjangan akibat gangguan dari PLN. Dampaknya adalah terganggunya aktivitas pengecatan dan oven, namun dengan adanya 2 genset dan SOP keadaan darurat, risiko ini bisa dikendalikan stabil pada skor 1. Nah, selanjutnya, dalam pemetaan risiko atau risk mapping pada peta pertama yang tertera pada slide yaitu inherent risk map. Di situ terdapat 2 risiko yang berada di zona high, yakni testimoni negatif dan juga spare part slow moving. Kemudian risiko seperti fluktuasi kurs dan kebakaran berada di zona medium, sedangkan sisanya berada di zona minor dan low. Next slide. Setelah kontrol diterapkan, pada residual risk map, semua risiko mengalami penurunan, tapi beberapa tetap di medium namun tidak lagi kritis. Next slide. Dan pada after treatment atau after mitigation map, seluruh risiko berhasil ditekan ke zona minor dan low. Tidak ada lagi risiko yang berada di atas garis toleransi yang menunjukkan bahwa strategi perlakuan risiko yang diterapkan oleh PT Buana Sakti Aneka Motor telah berhasil. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu analisis dari kami. Dari hasil analisis kami, PT Buana Sakti Aneka Motor telah menunjukkan pendekatan manajemen risiko yang efektif, meskipun belum sepenuhnya berbasis ISO 3100. Analisis menunjukkan bahwa seluruh risiko yang diidentifikasi berhasil dikendalikan secara signifikan melalui kombinasi strategi avoid, reduce, transfer, dan accept. Ke depan, perusahaan disarankan untuk membakukan sistem dokumentasi risiko dalam bentuk SOP, mengembangkan sistem prediksi berbasis data, dan meningkatkan pelatihan fungsi agar kapasitas analisis risiko lebih matang. Dengan begitu, PT Buana Sakti dapat terus tumbuh dengan ketahanan dan kepercayaan yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika industri otomotif yang semakin kompleks. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama itu ragam risiko operasional. Terdapat 10 risiko utama yang mencakup aspek operasional. Supply chain, keuangan, fraud, teknologi, reputasi, dan lingkungan. Yang kedua, pendekatan manajemen risiko adaptif. Menggunakan tahapan identifikasi, analisis, kontrol, dan perlakuan risiko berbasis likelihood dan impact, serta strategi avoid, reduce, accept, dan transfer. Yang ketiga, efektivitas strategi pengendalian. Terbukti menurunkan risiko ke level yang dapat diterima, meningkatkan ketahanan operasional dan efisiensi perusahaan. Yang keempat, peluang peningkatan ke depan masih terbuka melalui yang pertama dokumentasi formal SOP, yang kedua integrasi teknologi prediktif, yang ketiga penguatan kapasitas SDM lintas fungsi harga. Selanjutnya, saran yang kita berikan. Yang pertama itu standarisasi dokumentasi, membakukan proses manajemen risiko dalam bentuk SOP formal untuk memastikan konsistensi dan kemudahan evaluasi. Yang kedua, evaluasi berkala. Dengan cara melakukan review rutin terhadap efektivitas kontrol dan pelakuan risiko agar tetap relevan dengan dinamika pasar. Yang ketiga, pengembangan sistem prediktif. Dengan membangun sistem berbasis data untuk prediksi risiko, misal analisis tren keluhan, fluktuasi kurs, dan lain-lain. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat keterampilan tim dalam mengelola risiko. Selanjutnya, rekomendasi yang kita berikan. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM.
dengan cara pelatihan dan workshop untuk analisis resiko lintas fungsi agar tim lebih siap dalam identifikasi dan pengelolaan resiko. Yang kedua, integrasi teknologi dengan cara pemanfaatan sistem digital atau software, manajemen resiko untuk efisiensi, akurasi data, dan pemantauan real time. Yang ketiga, penguatan komunikasi dengan meningkatkan komunikasi internal dan eksternal untuk memastikan pemahaman dan kolaborasi dalam mitigasi resiko. Yang keempat, diversifikasi pemasok dengan cara mengurangi ketergantungan pada suatu pemasok guna mengelola risiko keterlambatan dan fluktuasi harga. Nah, selanjutnya berikut adalah dokumentasi pada saat kami melakukan kunjungan ke PT Buana Sakti Aneka Motor. Nah, kemudian kita telah berada di ujung presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata, akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.